Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang hidup berkecukupan. Mereka lumayan kaya, hanya saja mereka belum mempunyai anak. Bagi penduduk Bali pada masa itu, manusia yang belum mempunyai keturunan adalah manusia yang sia-sia hidupnya. Suatu hari mereka pergi ke pura desa. Mereka memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Di hadapan Hyang Penguasa alam semesta, akhirnya doa mereka didengar dan dikaruniai anak yang luar biasa. Begitu lahir anak itu sudah mampu makan ketupat sebanyak 6 biji yang membuat ibunya terkejut bukan main. Setelah dewasa, Ki Kebo Iwa mempunyai tubuh yang sangat besar dan kekar di luar ukuran tubuh orang biasa. Kebo Iwa juga memiliki kesaktian yang dimiliki dibawa dari lahir. Kesaktian dan kekuatan tiada yang menyamai di seantero jagat. Setiap hari anak itu makan makin banyak dan makin banyak. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi besar. Karena itu ia dipanggil dengan nama Kebo Iwa, yang artinya paman kerbau. Kebo Iwa makan dan makan terus dengan rakus. Lama-lama habislah harta orang tuanya untuk memenuhi selera makannya. Mereka pun tak lagi sanggup memberi makan anaknya. Dengan berat hati mereka meminta bantuan desa. Sejak itulah segala kebutuhan makan Kebo Iwa ditanggung desa. Penduduk desa kemudian membangun rumah yang sangat besar untuk Kebo Iwa. Mereka pun memasak makanan yang sangat banyak untuknya. Tapi lama-lama penduduk merasa tidak sanggup untuk menyediakan makanan. Kemudian mereka meminta Kebo Iwa untuk memasak sendiri. Mereka cuma menyediakan bahan mentahnya saja. Bahan-bahan pangan tersebut diolah oleh Kebo Iwa di Pantai Payan, yang bersebelahan dengan Pantai Soka. Danau Beratan merupakan tempat di mana Kebo Iwa biasanya membersihkan. Walaupun jaraknya cukup jauh, namun dengan tubuh besarnya jarak tidak menjadi masalah baginya. Dia bisa mencapai setiap tempat yang diinginkannya di wilayah Bali dengan waktu singkat. Kebo Iwa memang serba besar. Jangkauan kakinya sangat lebar, sehingga ia dapat bepergian dengan cepat. Kalau ia ingin minum, Kebo Iwa tinggal menusukkan telunjuknya ke tanah. Sehingga terjadilah sumur kecil yang mengeluarkan air. Walaupun terlahir dengan tubuh besar, namun Kebo Iwa adalah seorang pemuda dengan hati yang lurus. Suatu ketika dalam perjalanannya pulang dari Danau Beratan, tampak segerombolan orang dewasa yang tidak berhati lurus. Dari kejauhan para warga desa merasa sangat cemas. Tampak seorang dari mereka tersita perhatiannya pada seorang gadis cantik. Laki-laki itu menggoda gadis ini dengan kasar. Gadis ini menjadi takut dan enggan berbicara. Laki-laki itu semakin bernafsu dan tangan-tangannya mulai melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tiba-tiba Kebo Iwa muncul di belakang gerombolan tersebut, mencengkeram tangan salah seorang dari mereka. Nampak kegeraman terpancar dari wajahnya. Laki-laki itu menjerit kesakitan. Gerombolan itu sangat terkejut melihat Kebo Iwa yang begitu besar. Ketakutan nampak dari raut muka gerombolan tersebut. Gerombolan tersebut lari tunggang langgang. Demikianlah Kebo Iwa membalas jasa baik para warga desanya dengan menjaga keamanan di mana dia tinggal. Tubuh yang besar sebagai karunia dari Sang Hyang Widi dimanfaatkan dengan sangat baik dan benar oleh Kebo Iwa. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, bagi sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Satu subscribe membuat kami lebih semangat lagi untuk bercerita di video-video selanjutnya. Astungkara Channel ini terus bisa memberi wawasan lewat cerita-cerita yang akan kami bagikan. Oke, lanjut. Kebo Iwa juga memiliki kegemaran yaitu dalam bidang arsitektur. Terpancar dari sebuah karya pahat yang sangat megah dan indah dibuat di dinding Gunung Kawi tampak siring. Kebo Iwa yang memahat dinding gunung dengan indahnya, hanya dengan menggunakan kuku dari jari tangannya saja. Karya pahat tersebut dibuat hanya dalam waktu semalam suntuk menggunakan kuku dari jari tangan Kebo Iwa. Pahatan tersebut diperuntukkan memberikan penghormatan kepada Raja Udayana, Raja Anak Bungsu, Permaisuri dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana. Raja Anak Bungsu adalah raja yang berhasil mempersatukan Bali. Salah satu hal yang paling istimewa dari Kebo Iwa adalah kemampuannya untuk membuat sumur mata air. Kebo Iwa dengan segenap kekuatan menusukkan jari tangannya ke dalam tanah. Dengan kekuatan jari tangannya yang dahsyat, dia mampu mengadakan sebuah sumur mata air, hanya dengan menusukkan jari telunjuknya ke dalam tanah. Beragam kemampuan yang luar biasa tersebut menyebabkan timbulnya daya tarik tersendiri dari pribadi seorang Kebo Iwa. Dan kekuatan luar biasa itu, menyebabkan seorang raja yang berkuasa keturunan terakhir dari dinasti Warmadewa, bernama Sri Astasura Bumi Banten menginginkan Kebo Iwa untuk menjadi salah satu patihnya di wilayah Belah Batu.
yang juga dikenal dengan sebutan Raja Beda Hulu. Beda diartikan sebagai kekuatan yang berbeda. Kebo Iwa diangkat menjadi patih kerajaan dan saat itu dia mengucapkan janji bahwa selama Kebo Iwa masih bernafas Bali tidak akan pernah dikuasai. Dengan dukungan dari patih Kebo Iwa yang luar biasa kuat, Sri Astasura Bumi Banten menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan mau ditundukkan oleh kerajaan Majapahit yang berkehendak untuk menaklukkan kerajaan di Bali. Adapun kerajaan Majapahit waktu itu dipimpin oleh Raja Tribhuwana Tunggadewi, dengan patihnya yang paling terkenal dengan sumpah palapanya, sumpah untuk tidak menikmati kenikmatan dunia bila seluruh wilayah Nusantara belum dipersatukan di bawah panji Majapahit yang bernama Gajah Mada. Karena kehebatannya, Kebo Iwa dapat menahan serbuan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali. Semua kapal-kapal perang Majapahit ditenggelamkan selagi berada di Selat Bali. Mahapatih Majapahit pun mengatur siasat. Dalam siasat yang diatur, Gajah Mada memberikan pujian kepada Baginda Sri Astasura Bumi Banten dan Patih Kebo Iwa tanpa menimbulkan kecurigaan. Lantas Raja Majapahit membujuk Patih Kebo Iwa untuk melakukan perjalanan ke Majapahit guna menikahi wanita terhormat nan jelita pilihan raja yang berasal dari Lemah Tulis. Menanggapi tawaran dari Majapahit, Patih Kebo Iwa yang setia terhadap rajanya memohon petunjuk dan persetujuan dari Baginda Sri Astasura Bumi Banten. Sang raja menyetujuinya tanpa rasa curiga. Sebelum pergi ke Majapahit, Patih Kebo Iwa terlebih dahulu melakukan upacara keagamaan di Pura Uluwatu untuk meminta kekuatan dari Sang Hyang Rudra, dan Sang Hyang Rudra memenuhi permintaan Kebo Iwa yang mengakibatkan meningkatnya kekuatan dan kesaktian menjadi sangat luar biasa. Kedatangan Patih Kebo Iwa ke tanah Majapahit menyebabkan para tentara, baik yang belum pernah melihatnya maupun yang pernah takluk atas kekuatannya, menjadi terperangah kagum, bercampur rasa ngeri dan waspada. Tentara Majapahit menampakkan ekspresi terkejut dan cemas. Arah pandang mereka terpusat ke satu tujuan yang sama. Beberapa di antara mereka nampak sedang berbisik pelan dengan teman yang berada di sebelahnya. Lihatlah ukuran tubuhnya, luar biasa, mengerikan. Patih Gajah Mada menyambut kedatangan Patih Kebo Iwa. Salam Patih yang tangguh. Selamat datang di kerajaan Majapahit. Patih Kebo Iwa yang menimpali salam dari Patih Gajah Mada. Terima kasih Patih, kiranya Anda bersedia untuk langsung menjelaskan maksud dari Baginda Tribhuwana Tunggadewi yang meminta saya untuk datang ke Majapahit. Gajah Mada, seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, Patih Kebo Iwa, Baginda Raja mengharapkan kedatangan Patih guna menjalin suatu tali persahabatan dengan kerajaan Beda Hulu di Bali dan juga berharap agar Patih bersedia menemui wanita terhormat pilihan Baginda yang dirasa pantas untuk mendampingi seorang Patih yang tangguh seperti Anda. Akan tetapi sebelumnya, akan sangat berarti apabila Patih Kebo Iwa berkenan membuat sumur air di sana yang nantinya akan dipersembahkan untuk wanita calon pendamping Patih Kebo Iwa. Lebih lagi, sumur itu nantinya juga akan dimanfaatkan oleh rakyat kerajaan Majapahit yang saat ini sedang kekurangan air. Kiranya Patih berkenan mengabulkan permohonan ini. Patih Kebo Iwa memiliki jiwa besar dan lurus hatinya, akhirnya dia pun meluluskan permintaan tersebut. Nampak Patih Kebo Iwa yang sedang mempertimbangkan permintaan tersebut. Kemudian memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kebo Iwa berpikir sejenak kemudian dia berkata, Baiklah, biarlah kekuatanku ini kupergunakan untuk sesuatu yang menghadirkan berkat bagi orang banyak. Tanpa banyak cakap lagi, Patih Kebo Iwa segera melakukan aktivitasnya untuk menciptakan sebuah sumur air. Sebelum memulai pekerjaannya, tidak lupa Patih Kebo Iwa meminta pedoman dari Sang Hyang Widi. Dalam hati Sang Kebo Iwa, Ya yang kuasa, segala yang akan saya lakukan semoga menggambarkan kebesaran namamu. Kebo Iwa mulai menggali sumur di tempat yang telah ditunjuk. Dalam waktu yang cukup singkat sumur telah tergali cukup dalam. Namun belum ada mata air yang keluar. Di atas lubang sumur yang digali oleh Patih Kebo Iwa, para prajurit Majapahit terlihat berkerumun. Nampak mereka memusatkan perhatian pada Patih Gajah Mada. Seakan mereka menantikan sesuatu perintah, tiba-tiba Gajah Mada berteriak. Timbun dia dengan batu. Seketika itu juga, para prajurit menimbun kembali lubang sumur yang sedang dibuat dengan Patih Kebo Iwa berada di dalamnya. Para prajurit menimbun lubang sumur dengan batu hasil galian itu sendiri. Nampak Kebo Iwa sangat terkejut dan berusaha menahan jatuhnya batu. Dalam waktu yang singkat lubang sumur itu pun tertutup rapat, mengubur. Seorang pahlawan besar di dalamnya. Patih Gajah Mada yang berbicara kepada para prajuritnya. Gajah Mada, sungguh amat disayangkan seorang pahlawan besar seperti dia harus mengalami ini.
Namun, hal ini terpaksa harus dilakukan agar Nusantara ini dapat dipersatukan. Dengan ini kerajaan Bali akan menjadi bagian dari Majapahit. Tiba-tiba timbunan batu melesat ke segala penjuru, menghantam prajurit Majapahit. Terdengar teriakan membahana dari dalam sumur. Kebo Iwa berteriak, Belum, Bali masih tetap merdeka karena nafasku masih berhembus. batu-batu yang ditimbunkan melesat kembali ke angkasa dibarengi dengan teriakan prajurit Majapahit yang terhempas batu. Dari dalam sumur, keluarlah Patih Kebo Iwa yang ternyata masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Patih Gajah Mada terkejut, menyaksikan Patih Kebo Iwa yang masih perkasa dan beranjak keluar dari lubang sumur. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Gajah Mada dan Kebo Iwa. Pertarungan itu berjalan dengan imbang di antara kedua patih tersebut. Gajah Mada berkata kepada Kebo Iwa, "Ini aku lakukan untuk mempersatukan Nusantara, sedangkan kau Kebo Iwa hanya menjadi penghalang untuk membuat Nusantara ini bersatu." Ucap Gajah Mada yang masih di sela-sela pertarungan. Akhirnya amarah Kebo Iwa pun perlahan mulai mereda. Kebo Iwa memilih untuk sengaja kalah agar mempersatukan Nusantara ini. Kebo Iwa berkata, "Baiklah, jika Nusantara ini harus dipersatukan, tapi aku masih memiliki janji jika aku masih hidup maka kerajaan Bali tidak akan terkalahkan. Jika aku masih hidup dan membiarkan itu semua terjadi, jikalau aku pulang nanti kata apa yang bisa kuucapkan pada rajaku? Maka bunuhlah aku dengan serbuk kapur, maka aku akan mati." Gajah Mada keheranan mendengar ucapan yang disampaikan oleh Kebo Iwa. Kemudian Gajah Mada memukul bongkahan batu kapur hingga menjadi serbuk kecil. Gajah Mada pun melemparkan serbuk kapur itu ke tubuh sang Kebo Iwa. Akhirnya perlahan Kebo Iwa tumbang dan menghembuskan napas terakhirnya. Gajah Mada terlihat sedih. Ia berjanji bahwa Patih Kebo Iwa yang gagah perkasa akan selalu dikenang di seluruh Nusantara ini. Semenjak itu kerajaan Bali runtuh dan berhasil diambil alih oleh Majapahit. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya diklik dulu. Terima kasih sahabat semua, sampai berjumpa di video selanjutnya.